Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Ekologi Manusia dan pada kesempatan kali ini secara ringkas saya ingin menyampaikan sebuah video penjelasan terkait materi dari koevolusi dan juga koadaptasi. Dilanjutkan materi kali ini ditambah terkait dengan bagaimana persepsi manusia terhadap alam. Baik, berbicara tentang koevolusi dan koadaptasi, maka kita tidak lepas dari pengertian evolusi dan juga adaptasi itu sendiri. Evolusi sebagaimana sudah pernah kita pelajari, diartikan sebagai suatu perubahan yang berlangsung secara sedikit demi sedikit dan dalam waktu yang sangat lama. Bahkan dalam evolusi biologi ini bisa diartikan sebagai perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi karena faktor-faktor atau karena adanya suatu mekanisme evolusi tertentu. Nah, bagaimana evolusi itu terjadi? Ada berbagai macam mekanisme. Yang pertama karena natural selection atau seleksi dari alam itu sendiri secara alami, kemudian karena faktor genetik, faktor mutasi, dan karena rekombinasi seksual. Nah, sedangkan koevolusi ekosistem bisa diartikan sebagai suatu evolusi ekosistem yang terjadi dalam kurun waktu yang tidak terbatas sebelum mencapai masa klimaksnya. Selama kurun waktu evolusi berlangsung, semua komponen ekosistem itu mengalami suatu perubahan. Nah, perubahan itu dimulai dari salah satu komponen, kemudian menginduksi atau menyebabkan perubahan pada komponen yang lain. Makanya ada istilah tambahan ko di depannya, koevolusi, ya. Berarti ada suatu komponen yang menginduksi komponen yang lain dalam proses evolusi itu. Nah, dengan demikian, maka dapat diartikan pada evolusi ekosistem jelas terjadi evolusi pada semua populasi yang eksis. Nah, inilah yang menjadi prinsip dari koevolusi. Nah, evolusi juga diartikan sebagai perubahan pada sifat-sifat terwariskan genetis suatu populasi organisme dari suatu generasi ke generasi yang berikutnya. Hal ini disebabkan karena adanya 3 proses utama, yaitu bisa karena faktor variasi dari berbagai macam alat atau bagian tubuh suatu makhluk hidup, bisa juga karena faktor reproduksi dan juga bisa karena faktor seleksi. Nah, evolusi terjadi ketika perbedaan-perbedaan ini kemudian secara terus-menerus terwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain, atau menjadi lebih umum, atau bisa juga menjadi lebih langka dalam suatu satuan populasi. Nah, bagaimana mekanisme dari evolusi itu sendiri? Yang pertama, karena faktor seleksi alam, di mana pada mekanisme ini sifat unggul lebih umum atau lebih banyak diwariskan dalam satu populasi, di mana individu dengan sifat unggul akan lebih berpeluang untuk bereproduksi, menghasilkan keturunan, dan mewariskan generasi-generasi yang baru setelahnya. Nah, yang berikutnya, aliran atau hanyutan dari genetik merupakan proses bebas yang menghasilkan perubahan acak pada frekuensi sifat suatu populasi. Dari genetik itulah dihasilkan oleh suatu peluang apakah suatu sifat akan terwariskan ketika suatu individu bisa bertahan hidup dan bereproduksi. Artinya dalam hal ini ketika ada individu yang melalui suatu proses kehidupan, dia akan tetap eksis, bertahan, dan apakah dari generasi yang tersisa itu bisa mewariskan bereproduksi, menghasilkan keturunan, dan keturunannya itu menghasilkan sifat-sifat yang mirip dengan induk sebelumnya. Nah, perubahan kecil secara terus-menerus ini pada akhirnya akan terakumulasi dan akan menghasilkan spesies jenis yang baru yang cukup berbeda dengan induk atau makhluk yang sebelumnya. Jadi, dalam hal ini koevolusi bisa diartikan sebagai perubahan atau evolusi pada objek biologis yang dicetuskan oleh perubahan evolusi pada objek lain yang berkaitan dengannya. Artinya, proses evolusi itu tidak terjadi karena pada individu atau spesies itu sendiri, tapi karena disebabkan faktor pendukung atau pendorong yang lain. Sebagai contoh, pada kasus spesies tertentu, evolusi spesies inang dengan parasitnya, di mana evolusi mangsa dengan predatornya karena adanya suatu interaksi atau faktor biologis. Ya,
inangnya berubah, maka parasitnya juga bisa berubah, atau parasitnya berubah mengikuti perubahan yang terjadi pada tanaman inangnya. Bisa juga evolusi pada mangsa akan mempengaruhi predatornya. Nah, dalam banyak kasus sering kali tidak jelas karena suatu spesies dapat berevolusi sebagai respon dari tekanan seleksi dari sekian banyak spesies lain, dan tiap-tiap spesies lainnya juga berevolusi merespon banyaknya spesies yang lainnya pula. Nah, dalam hal ini karena sulit dibedakan, maka terjadi terjadi yang namanya disebut sebagai proses koevolusi baur, ya. Karena kita belum mengetahui apakah benar evolusi ini disebabkan karena evolusi dari makhluk yang lain. Nah, dalam hal ini banyak faktor yang kemudian sangat ribet untuk dijelaskan, sehingga dalam hal ini kemudian sifatnya atau prosesnya agak baur untuk ditentukan koevolusi atau tidak, sehingga disebut sebagai koevolusi baur. Nah, kondisi ekosistem di masa-masa mendatang diduga berada dalam dua kondisi yang berbeda. Bisa membentuk keadaan klimaks apabila ekosistem tidak mengalami kerusakan karena adanya gangguan-gangguan, atau dapat juga karena terjadi ekosistem itu membentuk keadaan yang di dalamnya terdapat proses suksesi atau bahkan hilang, musnah karena adanya gangguan-gangguan, baik berupa bencana alam maupun aktivitas manusia yang pada akhirnya merusak alam itu sendiri. Yang sukses bertahan hidup, dia akan tetap eksis, mewariskan generasi, tapi bisa juga ada yang yang tidak bisa bertahan, pada akhirnya akan hilang atau musnah tadi itu. Nah, perlu diingat yang menjadi catatan bahwa perubahan ekosistem itu terjadi karena adanya faktor alam dan juga karena faktor manusia, terutama faktor manusia yang mempengaruhi aktivitas terhadap alam itu sendiri. Nah, koevolusi merupakan tipe-tipe adaptasi yang khas karena ini menyangkut hubungan antar jenis yang lebih spesifik dari makhluk hidup itu. Nah, oleh karena itu, koevolusi ini sering digunakan untuk mendeskripsikan suatu keadaan yang melibatkan serangkaian adaptasi berbalikan atau resiprokal. Ada proses saling di situ. Satunya berubah, maka ininya juga berubah. A berubah menyebabkan B berubah. B berubah, A juga ikut berubah. Nah, ini namanya resiprokal atau saling, ya. Perubahan pada satu spesies yang berperan sebagai komponen seleksi untuk spesies yang lain, dan adaptasi perlawanan dari spesies kedua yang timbul sebagai respon pengaruh seleksi yang ditimbulkan oleh spesies yang pertama. Ya, tadi yang sudah dijelaskan. A berubah, B berubah, pun demikian dengan sebaliknya. Nah, koevolusi secara intensif itu akan dipelajari dalam hubungan predatory prey dan simbiosis yang merupakan hubungan antar populasi makhluk hidup dalam suatu komunitas. Dalam artian yang lebih luas, koevolusi diartikan sebagai suatu objek biologis, perubahan pada objek biologis yang dicetuskan oleh perubahan pada objek yang berkaitan dengannya. Jadi tiap-tiap pihak dalam suatu hubungan evolusioner memberikan suatu pengaruh, ya, kepada pihak yang lainnya, sehingga mempengaruhi evolusi pihak yang lain tersebut. Nah, jadi bisa kita simpulkan atau garis bawahi bahwa yang namanya prinsip koevolusi itu, makhluk hidup akan semaksimal mungkin mengeksploitasi lingkungan kehidupannya sehingga dia bisa tetap bertahan hidup. Nah, oleh karena itu, perlu dipenuhinya syarat terjadinya koevolusi adalah adanya pola hubungan antara spesies satu dengan spesies yang lain dalam satu komunitas. Nah, hubungan ini akan memunculkan tipe-tipe adaptasi yang merupakan tanda terjadinya proses koevolusi. Nah, apa sih contohnya dari koevolusi itu? Misalkan adanya suatu proses gunung berapi yang meletus. Dalam hal ini, meletusnya Gunung Merapi menyebabkan rusaknya segala sesuatu yang ada di sekitar Merapi, termasuk matinya hewan dan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Dalam waktu tertentu, materi vulkanik dari Merapi akan terurai dalam tanah sehingga menyebabkan tanah di sekitarnya itu menjadi lebih subur, dan pada akhirnya akan menumbuhkan jenis flora fauna yang lain yang mungkin saja itu berbeda dari sebelum Merapi itu meletus. Kita lihat misalkan ketika kondisi Gunung Merapi masih bagus akan seperti ini, belum meletus gitu ya, maksudnya tanaman jenis varietasnya seperti ini, tumbuh-tumbuhannya juga seperti ini.
Nah, setelah Merapi meletus ada lahar panas, lahar dingin, kemudian kondisinya berubah, tanah menjadi lebih subur, maka memunculkan berbagai macam jenis tanaman ataupun hewan-hewan yang berbeda dari yang sebelumnya, ya, lebih subur, lebih rimbun, ya, seperti itu. Dan mungkin berbeda dari tanaman-tanaman yang sebelumnya tumbuh mungkin belum ada, pasca itu malah memunculkan jenis varietas tanaman yang baru. Ya, jadi seperti ini prinsipnya. Tanah vulkanik subur, banyak tumbuhan hijau, banyak hewan, dan manusia untung secara ekonomi mulai berbagai macam aktivitas pertanian, peternakan, dan juga aktivitas pariwisata. Oke, nah evolusi dari alam pada akhirnya akan menentukan dampak yang akan diperoleh oleh manusia itu sendiri, ya. Pada akhirnya berubahnya sistem kehidupan tanaman, hewan akan mengubah jenis kehidupan dari manusia itu. Oke, lalu bagaimana dengan koadaptasi? Nah, kita memahami bahwa makhluk hidup itu bisa bertahan karena mereka berupaya menyesuaikan diri atau berusaha bisa melalui tahapan kehidupan. Dan tahapan kehidupan itu dari satu makhluk hidup dipengaruhi karena tiga hal. Karena adaptasi itu sendiri, mereka berupaya menyesuaikan diri dengan segala macam perubahan, kemudian kena seleksi alam yang bisa bertahan tetap hidup, yang nggak bisa bertahan mati, atau juga karena faktor ditentukan karena perkembangbiakan. Makhluk hidup yang tidak bisa berkembang biak ya otomatis tidak akan mewariskan melahirkan generasi-generasi seterusnya. Nah, yang pertama karena seleksi alam. Alam akan menentukan makhluk hidup yang memenangi seleksi dan akan terus bertahan hidup. Ya, seleksi alam bisa karena disebabkan wabah penyakit, bencana alam, predator, keterbatasan makanan, parasit, dan juga perubahan kondisi lingkungan. Dalam kasus COVID-19 saat ini bisa kita ibaratkan begitu. Siapa yang kemudian bisa bertahan dari virus ini, ya dia akan tetap hidup. Nah, sebaliknya yang tidak bisa bertahan akan terserang, meninggal, dan sebagainya. Nah, makhluk hidup itu kita bedakan menjadi kelompok yang bisa beradaptasi dan tidak bisa beradaptasi. Yang mampu beradaptasi akan terus hidup dan jenisnya akan lestari. Sebaliknya yang tidak mampu beradaptasi akan mati dan lama-kelamaan akan semakin punah. Nah, perkembangbiakan makhluk hidup itu bisa terpengaruh karena beberapa aspek. Yang pertama karena terdesak populasi yang lain, dalam hal ini dia akan pergi atau bahkan mungkin akan kehilangan tempat hidupnya, lama-kelamaan harus mencari tempat makan yang lain atau bahkan tidak eksis. Kemudian bagi makhluk hidup yang daya regenerasinya rendah, keturunannya sedikit, masa perkembangbiakannya lama, panjang, masa hidupnya singkat, ya lama-lama kelamaan akan semakin cepat punah juga. Nah, terlebih lagi ditambah dengan faktor adanya peran manusia, baik karena perburuan maupun pengerusakan habitat, itu menyebabkan perkembangan makhluk hidup juga akan semakin lambat bahkan menuju ke arah kepunahan. Nah, manusia pada akhirnya akan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, demikian juga tumbuhan dan hewan. Nah, adaptasi dari tumbuhan dan hewan itu pada akhirnya ikut mempengaruhi adaptasi dari manusia itu sendiri. Sebaliknya, perlakuan manusia terhadap hewan dan juga tumbuhan akan ikut mempengaruhi adaptasi tumbuhan dan hewan tersebut. Ya, jadi seperti itu, berimbas balik. Ya, kalau tadi koevolusi menyebabkan perubahan, kalau koadaptasi apa yang diadaptasi salah satu pihak akan mempengaruhi adaptasi pihak yang lainnya. Nah, dari penjelasan ini diharapkan sudah jelas terkait dengan konsep koevolusi dan juga koadaptasi. Nah, demikian untuk penjelasan koevolusi dan koadaptasi. Sekarang kita lanjut bagaimana persepsi manusia terhadap alam. Nah, alam dan makhluk hidup yang senantiasa terus berubah tadi, pada akhirnya itu kan juga ikut menentukan bagaimana manusia memperoleh penghidupan dari memanfaatkan dari hewan dan tumbuhan tersebut ataupun dari alamnya. Nah, alam itu bisa kita maknai sebagai mitra kita dalam menjalani kehidupan atau bisa juga ada yang memaknai sebagai sumber daya alam yang memang harus dieksploitasi untuk sebesar-besar kemakmuran manusia. Nah, seperti apa persepsi manusia terhadap alam? Coba kita ulas satu persatu. Ya, kita lihat. Ini adalah salah satu bentuk tambang yang sudah dieksploitasi, kemudian ternyata alamnya sudah semakin rusak, bahkan tidak bisa dikembalikan lagi kelestariannya. Belum lagi terkait dengan masalah sungai, kita menjadi negara terbesar kedua di dunia sebagai negara yang menghasilkan sampah
anorganik paling banyak, ya. Dan sampah anorganiknya tidak terkelola dengan baik, bahkan menumpuk dan menghasilkan suatu bencana. Termasuk di dalam gambar ini adalah bagaimana kemudian sampah-sampah itu bermuara ke sungai. Belum lagi terkait dengan masalah kelestarian lingkungan, ya. Kita punya PR besar terkait dengan perbaikan lingkungan karena pengerusakan, baik itu pengerusakan di darat, di air, bahkan juga polusi di udara. Belum lagi kita juga negara yang kaya akan intensitas terjadinya kebakaran hutan, baik di lahan hutan biasa maupun di hutan lahan gambut. Nah, aktivitas antara manusia dengan lingkungan itu merupakan suatu hal yang berkaitan. Ini yang menjadi kita pelajari di awal di mata kuliah ekologi manusia ketika di pertemuan pertama. Nah, bagaimanakah pengaruh manusia pada alam? Dalam prosesnya, manusia memiliki keinginan untuk menyempurnakan dan juga meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dalam hal ini, supaya bisa mengolah apa yang ada di alam, manusia memunculkan inovasi dan juga perubahan dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Nah, dari iptek ini kemudian terjadi perubahan pada alam karena pengaruh iptek tersebut. Ya, manusia bisa merekayasa sedemikian rupa. Ayam yang misalkan dia umurnya 2 bulan baru dipanen, sekarang 1 bulan sudah bisa dipanen. Pun demikian, misalkan varietas tanaman tertentu yang misalnya baru bisa kita panen pada umur tertentu, sekarang sudah bisa lebih cepat. Padi yang misalkan setahun cuma panen 2 kali, sekarang bisa kita panen selama misalkan setahun 4 kali dan seterusnya. Nah, dalam hal ini pertanian dengan tanah, dengan iptek teknologi pertanian jadi lebih maju dan hasil pertanian dapat ditingkatkan. Adanya revolusi hijau meningkatkan banyak produksi tanaman, muncul varietas baru dan sebagainya. Ya. Kemudian peningkatan hasil pertanian dilakukan dengan cara ekstensifikasi dan juga intensifikasi, baik meningkatkan input dari dalam maupun meningkatkan output dari luarnya seperti perluasan lahan dan sebagainya. Nah, kemudian dari aspek sumber alam yang lain seperti hutan, itu dari segi peranannya hutan dibagi menjadi 2, yaitu hutan lindung, hutan yang sengaja diadakan untuk melindungi tanah dari erosi, kehilangan humus dan air tanah. Bisa juga yang kedua hutan penghasil atau hutan produksi, di mana hutan ini sengaja ditanami berbagai macam jenis tanaman yang bisa diambil hasilnya seperti pinus, damar dan lainnya. Nah, sedangkan sumber daya air itu bisa terletak di darat, air di darat, air di laut, sungai, maupun bentuknya udara seperti hujan dan sebagainya. Nah, air juga meliputi 4/5 bagian dari keseluruhan permukaan dari bumi ini, ya. Sehingga keberadaannya sangat penting dan harus kita lestarikan juga. Karena manusia seyogyanya menggunakan air dengan baik dan mencegahnya dari pencemaran, ya. Termasuk dalam hal ini manusia juga punya kesempatan untuk mengolah dari hasil tambang, ya, seperti batu bara, minyak bumi, tembaga, emas dan masih banyak lagi. Nah, bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga penggunaannya harus tepat dan juga dilakukan penghematan dan juga upaya pelestarian di sana. Nah, sayangnya dari berbagai macam potensi, sedikit banyak tadi ya yang sudah kita jelaskan, ada hutan, air, kemudian barang tambang, itu tidak semuanya bisa dikelola manusia dengan baik. Ada yang saking serakahnya, itu menyebabkan berbagai macam permasalahan lingkungan, erosi dan banjir, pencemaran, dan penebangan liar. Ya. Nah, ini yang barusan kita alami, baik khususnya di Jawa, Jakarta yang sering, Semarang yang baru saja, atau kemudian Kalimantan yang beberapa tahun terakhir tidak pernah terjadi banjir, tiba-tiba sekarang terjadi banjir karena aktivitas dikatakan diduga karena pembukaan lahan hutan yang terjadi secara besar-besaran. Belum lagi bencana di laut, rob, banjir gitu ya, banjir rob karena penumpukan sampah di sungai yang bermuara pada akhirnya di laut. Belum lagi illegal logging yang terjadi menyebabkan Kalimantan sekarang banjir dan sebagainya. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya suatu upaya dari iptek tadi yang sebetulnya iptek berusaha dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan pengelolaan terhadap alam. Adanya iptek diharapkan dapat memberikan dampak
yang baik bagi lingkungan. Meskipun sebetulnya adanya iptek tadi sudah juga memberikan dampak yang sifatnya negatif. Dampak positifnya apa? Misalkan lapangan kerja semakin luas dengan bertambahnya industri, berkembangnya tanaman sebagai bahan baku industri yang semakin beraneka ragam, bisa diolah macam-macam, diciptakannya mesin daur ulang, dan juga bertambahnya jenis atau varietas yang baru. Termasuk peningkatan produksi tanaman dan juga dikenal dengan sistem pertanian yang lebih modern. Nah, sayangnya iptek yang tidak sejalan dengan perkembangan alam juga menyebabkan terjadinya dampak negatif seperti rusaknya lahan pertanian, kemudian rusaknya lingkungan alam, lahan yang semakin sempit, banjir, erosi, serta pencemaran baik di laut, tanah, udara, dan juga air. Serta munculnya efek rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya suatu kecerdasan dan juga peradaban yang sejalan dengan peningkatan kecerdasan tapi juga tetap berwawasan ataupun pro terhadap lingkungan. Ya, terkait dengan persepsi manusia terhadap alam itu ada beberapa paham yang menjadi referensi terkait dengan ini. Yang pertama adalah paham kosmogini, di mana manusia harus menyesuaikan diri dengan alam karena alam sendiri yang mengetahui yang paling baik mana. Dalam hal ini manusia harus sebaik-baik mungkin ya menyesuaikan diri mengikuti alam, sehingga misalkan ini manusia dalam hal ini menggunakan patokan alam dalam menentukan kehidupannya. Misalkan ada rasi bintang ini berarti sudah waktunya menanam. Ada bunyi burung ini di sini ya, berarti ini sudah tandanya untuk menanam dan sebagainya. Kemudian paham determinisme, di mana perkembangan manusia sangat ditentukan oleh alam lingkungannya. Sehingga dalam hal ini Charles Darwin pernah mengatakan ya siapa yang bisa eksis mengikuti perubahan alam yaitu yang akan bertahan hidup. Nah, yang terakhir posibilisme, di mana alam bukan faktor yang menentukan melainkan faktor pengontrol, pejuang atau kemungkinan terjadinya kegiatan dan kebudayaan manusia. Dalam hal ini ya posibilisme memungkinkan alam yang menjadi pengontrol dari aktivitas manusia. Panas gitu ya, misalkan manusia menciptakan AC, manusia berkreasi dengan menciptakan baju-baju yang lebih tipis, bahannya lebih menyerap keringat dan sebagainya. Nah, dari berbagai macam penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa manusia dengan kecerdasan dan yang dimiliki serta pengaruhnya lingkungan akan menyebabkan evolusi dan juga terjadinya pemikiran dan menyebabkan terjadinya perkembangan dan juga peradaban sehingga iptek semakin maju. PR-nya, kemajuan iptek ini akan membawa berbagai macam dampak bagi lingkungan manusia, sehingga manusia dan alam adalah suatu yang sudah terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, kita harus mempunyai persepsi yang baik nih terhadap alam, ya, supaya alam itu tetap lestari dan kita bisa melanjutkan kehidupan dengan sebaik mungkin. Nah, demikian untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk materi-materi yang selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.